Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Pastinya Anda sehat-sehat saja kan? Yang paling terpenting untuk kita semua adalah, selalu sehat, sehat terus, dan selalu sehat terus kapan saja dan di mana saja. Yap, kali ini di edisi kita hari ini adalah saat-saatnya kita tunggu-tunggu mengenai sejarah Neka Ardilla. Siapa sih yang tidak kenal dengan gadis suara emas ini? Ya, tentu sudah tak asing lagi, Neka Ardilla. Neka Ardilla dikenal sebagai penyanyi Indonesia yang paling populer di zamannya. Ia bahkan dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia semasa hidupnya. Uniknya, pada awal karirnya, ia bukanlah penyanyi dengan genre rock. Lagu dan album musik Neka Ardilla laris manis jutaan kopi seiring dengan naiknya popularitasnya. Namun di tengah popularitasnya sebagai penyanyi, ia meninggal dunia dalam usia muda yaitu pada usia 19 tahun dalam sebuah kecelakaan. Bagaimana kisahnya? Berikut kami rangkum sejarah mulai dari awal kehidupan sampai akhir karir Neka Ardilla. Tapi sebelum itu, seperti biasanya tak pernah henti-hentinya untuk menyarankan klik tombol subscribe, like, share, dan komen yang ada pada video tersebut, agar bisa melihat tayangan-tayangan dan info-info lainnya mengenai musik dan sejarahnya. Awal kehidupan Neka Ardilla. Wanita yang bernama lengkap Raden Rara Neka Ratnadilla Kusnadi atau yang dikenal dengan nama Neka Ardilla ini lahir di Bandung, Jawa Barat, 27 Desember 1975. Tiga di antara dari saudara kandung mereka adalah Raden Deden Soni, sulung, Raden Alan Yudi, anak kedua, dan bungsu, Neka Ardilla, atau orang tua dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsihrat. Sejak kecil sudah mengawali karir dengan mengikuti berbagai festival menyanyi di Bandung. Ternyata, sejak kecil, Neka memang sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia tarik suara. Bakat menyanyi Neka mulai tumbuh sejak masih berumur 5 tahun. Dan di sisi lain, ternyata Neka mengalir dari kakeknya, yang merupakan seorang penyanyi keroncong. Ketika berusia 5 tahun, Neka sudah berani tampil menyanyi dari panggung ke panggung saat ada acara keluarga di dekat rumahnya. Neka sudah diminta untuk tampil di panggung-panggung pertunjukan musik rock, dengan menggunakan nama panggung Neka Astrina. Disinilah awal permulaan yang bernama Neka Astrina sebelum nama panggungnya berubah menjadi Neka Ardilla hingga saat ini. Karena Neka kerap didaulat untuk menjadi penampil pembuka dalam sejumlah konser penyanyi senior, termasuk Nicky Astria, Ita Purnamasari, dan Ikang Fauzi. Karena pada masa itu Neka belum memiliki lagu sendiri, ia biasanya menyanyikan lagu-lagu rock milik musisi barat, misalnya, The Final Countdown, oleh Europe dan Honky Tonk Woman, oleh The Rolling Stones. Neka kecil memang aktif dengan kegiatan-kegiatan seni. Dari mulai tarik suara, sampai dengan menari tarian daerah. Niatnya menekuni panggung tarik suara semakin serius setelah ia berhasil menjadi juara harapan I dalam ajang lagu pilihanku TVRI dan juara Festival Pop Singer HAPMI Kodia Bandung pada tahun 1985, saat masih berusia 10 tahun. Neka juga rutin mengikuti berbagai festival musik mulai dari tingkat kecamatan, sekolah, dan pernah mewakili Provinsi Jawa Barat dalam ajang Festival Pop Singer tingkat nasional. Di tahun 1986, dikala itu Neka berusia 11 tahun, Neka memasuki dapur rekaman dengan membuat satu buah lagu single pertamanya yang berjudul Lupa Diri, 1986, rilis. Album ini kemudian termuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power, 1987. Pada 1987, Ibu Neka pun memasukkan Neka Astrina ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia, atau disingkat HAPMI yang asuhan Derajat Paramore. Di HAPMI, Neka bertemu dengan Denny Kantong sebagai guru menyanyi atau jurnalis Denny Sabrie yang kemudian menjadi manajernya. Tidak hanya itu sukses dalam dunia tarik suara, Neka juga langsung dalam bidang seni peran atau akting. Film perdananya di tahun yang sama Neka bermain film yang berjudul Kasmaran bersama Ida Iasha, Slamet Raharjo, Duyan, Ira Wibowo dan para pemain lainnya yang terlibat dalam film tersebut. Saat Neka menamatkan pendidikan sekolah dasarnya, tepatnya pada 1988, ia sudah berhasil merekam album perdananya yang berjudul Hanya Satu Nama di bawah naungan JK Records. Namun, sayangnya album tersebut gagal dirilis, dengan alasan usianya terlalu belia untuk lagu-lagu romantis yang ia bawa.
Gagalnya album Neka Astrina yang terjual di pasaran dengan menggarap satu album dari 11 single diantaranya hanya satu nama, Birunya Asmara, dan Duka di Dada yang akan merencanakan membuat video klip kedepannya menggantung dan mempertimbangkan dengan alasan usia yang masih kekanak-kanakan. Akhirnya lagu yang diupdate di label JK Record kerugian rupiah. Di tahun berikutnya, Neka Astrina pun menggarap satu lagu soundtrack film sekaligus mulai menanjak secara perlahan mulai dikenal masyarakat debut filmnya yang kedua yang berjudul Gadis Foto Model, yang turut ikut pemain dengan Kat Irna, Anneke Putri, Alfian dan pemainnya yang lain dalam film tersebut. Kembali ke musik, setelah gagalnya dari album hanya satu nama yang tidak berhasil dirilis, akhirnya Neka dibawa oleh Denny Sabrie dan memperkenalkan pada Dedi Dores di tahun 1989. Disinilah Dedi Dores membuat satu buah single yang berjudul Seberkas Sinar untuk Neka Astrina. Ternyata, tak disangka album kedua yang di bawah naungan label Ki Record album di pasar meledak di pasar karena single berkat karangan dari Dedi Dores. Neka Astrina pun menjadi ternama dan berubah menjadi Neka Astrina Ratnadilla, atau sering disebut Neka Ardilla. Lagu Seberkas Sinar ini pun menghantami suara langsung lewat udara atau radio sekaligus diborongi negara tetangga seperti Malaysia dengan total 500.000 kopi pita kaset sampai pada tahun 1990. Di tahun selanjutnya 1990, Neka Ardilla menyusul 10 single lainnya dalam satu album Bintang Kehidupan dengan karya yang sama yaitu Dedi Dores, tidak main-main langsung sebanyak 6 juta kopi kaset. Di negara Shanghai, Cina pun ikut terseret dengan lagu Neka Ardilla, dan langsung mendapatkan penghargaan The Winner of New Singers Contest sebagai lagu Inggris Star of Life. Tak hanya itu Neka Ardilla mengantongi 3 buah film yakni Cinta Anak Muda, Ricky, Nakalnya Anak Muda, Lupus 4, Anak Mami Sudah Besar. Tahun 1991 album tersebut meledak lagi di pasaran yang direkam tahun 1990 dengan Nyalakan Api berjumlah 10 buah single. Sebanyak 1,7 juta kopi. Di tahun yang sama Neka Ardilla menjadi berlangganan dunia film tanpa casting yang berjudul 1991. Olga dan Sepatu Roda, Si Kabayan dan Anak Jin, dan 3 Kamar Perawan bersamaan satu drama series Bunga Kampus sebagai peran utamanya. Masih di tahun yang sama, lagi-lagi Neka Ardilla sukses album berikutnya dengan judul Matahariku sebanyak 12 buah lagu, sekitar 1,5 juta keping sekaligus mendapatkan BAFTA Award. Di tahun 1992 kali ini Neka Ardilla mengambil satu keputusan sebuah karya Youngki RM satu buah single yang cukup meledak yang dibawakan Neka Ardilla yang berjudul Biarlah Aku Mengalah yang langsung 2 juta keping kopi. Di album ini tidak terlibat dan tidak kelihatan adanya Dedi Dores melainkan Youngki RM, Dedi Dukun, Dadang S, Manaf Kakak dari Ahmad Dhani, ada Embong Raharjo pada saksofone, Budi Haryono, Gigi, pada drum, Pei, Sleng, pada gitar, dan Yoga Yipi pada bass. Langsung melompat di tahun 1994, Neka Ardilla kembali mengaryai liriknya Dedi Dores dengan berjudul Biarkan Cintamu Berlalu, dan Duri terlindung oleh Saari Amri hak cipta milik dari negara Malaysia pertama kali yang saat itu belum booming melainkan lagu Cintamu Berlalu saja yang meledak di pasar sekitar 2 juta keping kopi dan sebanyak 11 single termasuk Duri terlindung dan yang lainnya di dalam album tersebut. Dan di akhir tahun 1995, album Neka Ardilla mengeluarkan sebanyak 3 buah album. Di antaranya Sandiwara Cinta yang direkam tahun 1994 dan dirilis tahun 1995 sebanyak 10 buah lagu dan 4 buah video klip, kedua Tinggal Aku Sendiri dengan 11 buah lagu terdapat album ini dan 5 buah video klip, dan yang terakhir pada album Mama Aku Ingin Pulang yang sama kembali sebanyak 10 buah lagu.